Guru SD di Depok yang hina Habib Rizik selama ini dikenal pendiam dan susah diatur. Begitu udah sedang mau pulang sekolah, pulang ngajar, saya baca tweetan itu di Twitter. Banyakan itu menjelek-jelekan pemerintahan saat ini, dan saya itu tidak bisa terima karena pemerintah itu lebih banyak mengusahakan yang terbaik untuk bangsa ini. Walaupun saya bukan apa-apanya pemerintah ya, tapi saya lihat dari kejadian-kejadian tentang Habib Rizik itu kan pernah diisukan dengan kerja Husein ya. Astagfirullahaladzim. Lalu Bu, saya kan hanya orang biasa, saya nggak tahu. Jadi saya bilang Habib cabut EGP, Habib apa EGP. Ada cabulnya, ada cabul, iya itu karena saya tuh udah terpikir kayak gitu. Jadi saya emang nggak tahu Bu. Habib Rizik justru cucu Rasulullah. Tapi ibu yang kena Habib Rizik. Kita datang ke Holy Wings karena Holy Wings telah melecehkan misalkan Nabi Muhammad. Saya sebagai umatnya tidak terima. Saya nggak terima karena apa? Saya minta syafaat nanti di yaumil akhir kepada Nabi Muhammad. Bukan Bu, ibu misalkan bilang kalau mungkin karena Habib Rizik udah mendapat upeti. Bu, bukan Bu, kita karena cinta. Kita cinta Rasulullah, kita pengen dapat syafaatnya. Kenapa ibu Habib Rizik yang ibu bawa-bawa? Kalau misalkan ibu bilang lagi tadi, karena pemerintah. Waalaikumsalam. Karena pemerintah. Bu, kalau ibu mau tahu, waalaikumsalam. Kalau ibu mau tahu, Bu, di bencana alam manapun, Habib Rizik menginstruksikan anak buahnya untuk membantu sesama. Menghina Nabi di depan Nabi, bisa pribadi, bisa agama. Menghina Nabi, penghinaan terhadap Nabi di hadapan Nabi. Nabi masih hidup. Nabi alaihi salatu wassalam hayyun bainan nas. Nabi hidup. Ada orang menghina Nabi di depan Nabi, maka bisa urusan pribadi, bisa urusan agama. Kalau urusan pribadi dimaafkan oleh Nabi. Kalau urusan agama, Nabi menegakkan hukum bagi penghina Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Rohaini ingin meminta maaf kepada Bapak Ustadz Habib Rizik dan para pengikutnya atas tweetan saya di Twitter yang tidak pantas. Ini murni kesalahan saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf, dan yang akhirnya minta maaf karena dia merasa bersalah memfitnah kepada Habib Rizik Syihab. Padahal kalau kita lihat teman-teman, Eni Rohaini ini adalah seorang guru SD. Namanya guru itu umumnya teman-teman tidak terlibat dalam mengkritik penguasa atau mengkritik ormas, tetapi dia fokus pada pekerjaannya, yaitu mendidik siswanya. Tetapi yang terjadi pada Eni Rohaini ini malah mengkritik tokoh-tokoh nasional seperti Pak Anies Baswedan, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, dan ini dianggap menghina kepada Habib Rizik Syihab. Yang orang Depok itu seorang guru, seharusnya kita itu jangan seperti itu. Jangan mencaci maki, jangan menghina, memfitnah seperti itu. Itu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah. Kan kamu seorang Islam ya, apalagi seorang guru harus menjadi suri tauladan daripada murid-murid kamu gitu. Harusnya seperti itu. Pihak sekolah blak-blakan bocorkan karakter asli oknum guru SD di Depok, Jawa Barat yang mengaitkan penutupan Holy Wings dan Habib Rizik Syihab. Oknum guru yang dikaitkan Habib Rizik tersebut bernama Eni Rohaini saat ini dalam proses pemeriksaan distrik. Operator SDN Pondok Petir 3, Zainul Arifin, mengaku pihak sekolah tak menyangka jika Eni Rohaini akan terlibat masalah yang cukup serius. Menurut dia, sosok Eni Rohaini memang dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Zainul mengungkapkan bahwa Eni sebenarnya belum lama mengajar di SDN Pondok Petir 3. Lebih lanjut, Zainul mengakui pihaknya sempat mendapat bocoran tentang karakter Eni yang kurang menyenangkan. Namun pihaknya tak ingin ambil pusing dan berusaha untuk tetap merangkulnya. ACT selewangkan dana umat. Koperasi 212 terjerat menyusul AA Jim. Usai kena seret gak terlibat dia.
Koperasi Syariah 212 terkena imbas dalam kasus penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga melakukan penggelapan terkait dana untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 senilai 34 miliar. Salah satunya mengalir pada Koperasi 212. Penyalahgunaan ini untuk keperluan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu Koperasi 212 sebesar 10 miliar, pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar. Kemudian program Bigfoot Bus 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban Tasik Malaya 8,7 miliar, dana talangan Civic Chen 3 miliar, dan dana talangan PT MBGS 7,8 miliar. Sementara itu, Abdullah Gimnastiar alias A'agim diduga menjadi salah satu pengurus Koperasi Syariah 212 sebagai Dewan Penasehat. Sudah 4,5 jam diperiksa Bareskrim sebagai tersangka. 4 petinggi ACT berpotensi ditahan. Bareskrim Polri memeriksa 4 petinggi Lembaga Aksi Cepat Tanggap sebagai tersangka untuk pertama kalinya, Jumat 29 Juli 2022. Kesempatannya adalah Ketua Dewan Pembina ACT Ayudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Nova Riyadi Ilham Akbari, anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Heriana Hermai, dan Ketua Yayasan ACT Ibnu Kajar. Mereka sudah menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.30 WIB hingga pukul 18.00 atau sudah 4,5 jam. Mereka belum juga keluar dari ruangan pemeriksaan di Mabes Polri. Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, keempatnya diperiksa untuk pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin 25 Juli 2022 lalu. Menurut Ramadan, apakah nantinya akan dilakukan penahanan terhadap keempatnya, itu menjadi kewenangan penyidik. Dari hasil pemeriksaan sementara, kata Ramadan, Yayasan ACT ini mengelola 2 anggaran, yakni anggaran implementasi dan anggaran operasional. Ramadan menyatakan keempatnya dijerat dengan pasal berlapis mulai dari soal penyelewengan dana hingga pencucian uang. Selanjutnya, pasal 70 ayat 1 dan 2 junto pasal 5 UU nomor 16 tahun 2001. Sebagaimana telah diubah UU nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Berikutnya, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta yang terakhir pada pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP. Selama ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim telah meminta keterangan 18 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Pemeriksaan saksi-saksi telah bergulir sejak Ditipideksus melakukan penyelidikan pada Jumat 8 Juli 2022. Sebelumnya, Kepala Subdirektorat 6 Direktorat Tindak Pidana Korupsi khusus Bareskrim Komisaris Besar Andri Sudarmaji menuturkan pihaknya telah melengkapi administrasi dalam penyidikan kasus ACT. Ia menuturkan saat ini 4 orang tersebut belum dilakukan penahanan. Mengenai waktu penahanan, ia tidak menyebutkan lebih lanjut. Andri menjelaskan masih ada kemungkinan saksi lain dalam kasus ini yang bakal diperiksa. Hal itu dilakukan untuk melihat tambahan data atau keterangan yang dibutuhkan. Selain pencekalan atas keempatnya, polisi juga telah menyita 56 kendaraan operasional milik ACT yang berada di gudang kawasan Gunung Sindur, Bogor. Camat Gunung Sindur membenarkan adanya gudang ACT di wilayahnya. Namun pihak ACT selama ini belum pernah melapor kepada kecamatan terkait aktivitas gudang yang berada di kawasan Gunung Sindur.